Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Forum Keramat, forum mingguan, forum Jumatan, forum Jumatan yang digelar tiap Jumat, ba'da sholat Jumat, di forum yang dinamai Forum Keramat karena forumnya diselenggarakan di hari Keramat dan di gedung PBNU yang terletak di Jalan Keramat. Ini adalah forum ketujuh, Pak. Forum ketujuh yang sudah kontinu kita laksanakan setiap minggu. Dan tema kali ini, temanya selalu berbeda. Kita membahas isu yang aktual, yang penting dirasakan dan kali ini kita akan membahas sebuah buku sebenarnya awalnya. Buku berjudul Nahdlatul Ulama di abad kedua, Nahdlatul Ulama abad kedua, Islam Nusantara dan Siasah Peradaban dan Politik Peradaban. Buku ini ditulis oleh Pak Ahmad Suaidi langsung, beliau akan memaparkan secara langsung. Di buku ini sendiri range-nya banyak sekali, tapi kita memfokuskan kepada bagaimana ide humanitarian Islam yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sebagai bahan diplomasi di dunia global di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Nah, untuk memperkaya pembahasan, selain ada Pak Suaidi sebagai penulisnya sendiri, Pak Suaidi ini ketua PBNU, beliau juga dekan Fakultas Islam Nusantara di Unusia, dan nanti akan diperkaya oleh Pak Ahmad Khairul Umam. Beliau Direktur Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Jadi pas sekali pembahasannya. Sebenarnya pertanyaan utamanya adalah kita akan menimbang apa sih kritik atau yang sudah dilakukan oleh humanitarian Islam. Bisa enggak humanitarian Islam, ide humanitarian Islam itu menjawab persoalan konflik yang hari ini sangat banyak terjadi di mana-mana, karena humanitarian Islam itu relatif berada di posisi sebagai soft diplomacy. Dia bukan kekuatan militer, dia bukan kekuatan politik, dan yang membawa adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan. Apa saja yang sudah dilakukan dan prosesnya seperti apa dan idenya sendiri seperti apa nanti akan dipaparkan oleh Pak Ahmad Suaidi. Nah, sebagai pengantar forum ini atau gagasan mengenai humanitarian Islam ini itu digelar di tengah-tengah banyaknya konflik dunia. Misalnya sekarang yang sudah puluhan tahun terjadi di Palestina dan Israel, baru beberapa waktu lalu juga Iran, itu waktu perang pecah terakhir juga dibicarakan di sini. Itu melatar belakangi concern lahirnya isu ini, konflik-konflik di dunia itu. Di Ukraina juga masih ada konflik sampai sekarang dengan Rusia. Dan di Sudan, Myanmar, yang terbaru Thailand ya. Thailand dengan Kamboja. Motifnya kebanyakan memang berbeda secara spesifik satu dengan yang lain, tapi ada kelompok, ada setidaknya di beberapa tempat itu memang berlatar belakangkan gagasan keagamaan, tafsir atas keagamaan, atau pengelompokan yang lain, identitas yang lain yang tiba-tiba membuat keadaan itu memanas dan meledak menjadi peperangan yang tidak hanya korbannya bukan hanya ekonomi, tapi ribuan bahkan ratusan ribu nyawa. Artinya ini ada apa sehingga PBNU merasa ini jangan-jangan ada persoalan dalam pemahaman keagamaan. PBNU melakukan konsolidasi lintas agama yang itu dilakukan sebenarnya sejak sebelum Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU. Kalau kita ingat misalnya dulu ada CSCV ya yang diprakarsai juga oleh Gus Yahya.
interfaith dialog itu sudah tidak terhitung berapa kali sudah dilakukan, dan seterusnya. Nah, humanitarian Islam ini sendiri merupakan solusi moral lah. Dia berada di solusi moral yang didorong oleh dari Indonesia. Humanitarian Islam itu kira-kira menekankan kasih sayang universal, iktidal dan sejenisnya. Oh ya, dulu ada gerakan dari tahun 2017 GP Ansor dan Bait Ar-Rahman mempromosikan narasi serupa. Tapi barangkali yang ingin menjadi catatan dari humanitarian Islam itu sendiri, ada beberapa riset yang juga meng-highlight itu, misalnya dari ISEAS. Dia menyebut bahwa perlu ada kejelasan lagi sehingga isu humanitarian Islam itu tidak hanya berada di atas PBNU, tapi pemahamannya perlu disampaikan kepada jejaring yang sampai lebih bawah. Dan ini memang PR karena NU sendiri tercatat sebagai organisasi terbesar dengan seratusan juta anggotanya ya, tergantung risetnya. Jadi sekitar 100 juta itu jumlahnya sangat banyak sekali. Catatannya adalah ide ini kurang begitu mengakar bahkan di kalangan NU. Lalu yang kedua, catatan yang lain adalah belum adanya buying dari kekuatan politik secara lebih serius. Saya melakukan riset kecil untuk mengawali diskusi kita ini sehingga kita bisa lebih beranjak dari apa yang sudah bisa kita temukan di jurnal-jurnal. Baik, kesempatan yang pertama kita berikan kepada penulis bukunya Pak Ahmad Suaidi yang nanti juga teman-teman bisa akan mendapatkan buku ini dengan cara dengan cara memberikan komentar dan mungkin berupa statement atau pertanyaan sepanjang diskusi ini. Saya berikan waktu kepada Mas Suaidi untuk membuka saya ingin mengantarkan dengan pertanyaan, seberapa optimis kira-kira, ide humanitarian Islam itu bisa memperbaiki keadaan, karena konfliknya sebenarnya adalah konflik militer, pengaruh kelompok Amerika, Rusia, Cina dan konfliknya itu ada di zona itu. Silakan Pak Suaidi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penggagas Forum Keramat, juga Mas Rojali sebagai moderator dan Mas Khairul Umam sebagai pembanding, juga teman-teman yang hadir baik secara fisik maupun secara daring, luring maupun daring. Saya sangat gembira untuk bisa menyajikan sekelumit pemikiran yang saya tulis di dalam buku ini. Buku ini sebenarnya sebuah kumpulan tulisan di berbagai media yang kira-kira memberi komentar kepada perubahan-perubahan mutakhir. Memang ada yang sebelum era Gus Yahya ada beberapa hal, tapi itu sifatnya lebih umum seperti tentang korupsi, tentang pesantren dan lain sebagainya. Nah, tentang Gus Yahya itu mulai dari awal saya kira ya. Beliau menulis 2 buku yang saya tahu tahun 2021 itu menulis tentang PBNU, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, dan juga tentang biografi beliau. Nah, dari situlah saya kira perubahan-perubahan di NU atau PBNU itu terjadi. Nah, perlu saya beritahukan kepada para hadirin dan hadirat. yang hadirat itu sebenarnya daring. Ya, hadir out itu yang daring. Ada 5 buku yang sedang disusun. Buku saya itu yang pertama, yang kedua itu buku tentang yang oleh PBNU ya, oleh teman-teman PBNU. Mungkin penerbitnya bisa macam-macam. Yang kedua adalah tentang Nahdlatul Ulama dan the Future Society, itu merupakan perkembangan kelanjutan dari Muktamar
pemikiran NU tahun 2022 di Pondok Gede, Asrama Haji. Kemudian yang ketiga ada buku tentang Nahdlatul Ulama, visi Nahdlatul Ulama periode ini, periode Gus Yahya. Dan yang ketiga adalah buku Sejarah Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan di-launching pada peringatan puncak 1 abad Masehi. Ya. Kalau 2 tahun lalu sudah diperingati 1 abad, tapi Hijriah, akhir Januari depan akan peringatan 1 abad Masehi dan akan di-launching insya Allah buku Sejarah NU yang judulnya kira-kira Nahdlatul Ulama dalam arus sejarah peradaban Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya organisasi, tapi juga ideologi, visi, keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu tentang humanitarian Islam yang akan terbit di Amerika. Ini saya tidak ada di situ, saya hanya menulis, mungkin tulisan saya di koran akan menjadi bagian itu, tapi saya bukan tidak ikut kontribusi. Nah, ini juga hasil dari konferensi 2 tahun lalu juga ya, mereka dari Amerika, dari Eropa dan lain sebagainya, khusus topik tentang humanitarian Islam. Oke, jadi pada dasarnya sekarang ini adalah kesempatan hadirnya satu visi dan ideologi seperti yang dipeluk oleh Nahdlatul Ulama di tengah-tengah perubahan tadi ya, ada perang, ada kekerasan dan lain sebagainya. Yang saya ingin akan menyampaikan 3 hal yang menurut saya penting, yang saya sebut sebagai disrupsi teknologi dan dehumanisasi. Di mana posisi NU dalam hal itu? Ini yang kira-kira inti dari pemikiran saya. Yang pertama adalah ada fenomena yang saling bertumpuk ya, antara disrupsi teknologi, disrupsi sosial, disrupsi agama dan lain sebagainya. Salah satu yang penting adalah disrupsi teknologi, yaitu perubahan-perubahan yang sangat cepat yang berpengaruh terhadap perilaku sosial. Misalnya orang menyerang negara lain itu tidak perlu ada orangnya, tidak perlu ada, cukup dengan drone misalnya. Itu adalah salah satu disrupsi yang sangat penting. Nah, di sisi lain ada orang yang mengagung-agungkan teknologi juga, dan itu benar karena teknologi memang memberikan kemudahan kepada orang. Kemudahan untuk berbuat baik, tapi juga kemudahan untuk berbuat jahat ya, seperti bom dari Amerika ke 60 meter itu bisa menghancurkan 60 meter di bawah permukaan ya. B2 apa namanya? Ya. Jadi fenomena teknologi ini sebenarnya ada sisi apa yang disebut tadi sebagai sisi dehumanisasi. Saya akan mengutip sebuah tulisan yang cukup ekstrim dalam melihat perkembangan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence. Ada nama yang saya kira teman-teman sebagian sudah kenal juga, Yuval Noah Harari. Dia adalah penulis buku tentang Sapiens, Homo Deus, dan Unstoppable. Dia menulis di The Guardian, sebuah koran di Inggris yang paling besar sejauh ini pada 2017. Judulnya Are We About to Witness the Most Unequal Societies? Dia menggambarkan bahwa dengan lahirnya teknologi informasi yang bahkan tidak lagi membutuhkan fisik. Jadi di Cina itu ada salah satu beberapa komunitas yang kalau ke mall atau ke pasar itu tidak perlu lagi membawa apapun. Pembayaran itu cukup dengan kedipan mata, karena di dalam ini ada QR-nya di bawah kulit, sehingga tidak perlu lagi membawa perangkat apapun, sehingga langsung bisa ini. Nah, Yuval atau Harari ini mengatakan bahwa
dengan adanya AI, terutama AI ya, karena salah satu karakter AI yang terpenting adalah AI bisa bergerak sendiri bisa bereaksi terhadap yang ada di sekitarnya tanpa harus ada stimulus atau apa itu kalau tanpa remote. Secara definisi kalau robot yang masih membutuhkan sentuhan orang lain, artinya itu belum AI. AI adalah robot yang sudah bergerak sendiri menurut keinginannya, menurut data yang dia simpan. Jadi sudah tidak perlu lagi sentuhan manusia. Karena itu Harari itu mengatakan bahwa kini sekarang akan lahir apa yang disebut sebagai useless class. Kelas manusia yang sama sekali tidak berguna, karena semua pekerjaan mulai dari yang paling keras sampai yang paling lunak, misalnya yang lunak apa misalnya tidur bersama, kebahagiaan dan lain sebagainya, itu sudah bisa digantikan semua. Sex toys kan tahu kan ya itu. Jadi praktis manusia itu tidak lagi berguna dalam hal ini kecuali yang memiliki atau pemilik teknologi informasi itu. Misalnya pemilik Google, pemilik Facebook, pemilik X dan lain sebagainya. Karena itu karena cara kerja algoritma. Jadi cara kerja algoritma itu adalah mempengaruhi orang sebanyak mungkin, lalu dia sendiri kemudian menjadi komoditi. Jadi kalau dulu misalnya antara koran dan iklan itu ada transaksi, ada jarak dan lain sebagainya. Yang ini menurut algoritma itu yang mengundang uang masuk oleh pemilik teknologi informasi adalah manusia itu sendiri, pengakses. Yang mengagumkan adalah dulunya ketika algoritma baru ada itu dilakukan satu persatu. Misalnya saya melempar satu isu lalu ada yang masuk kemudian kita ikuti terus sampai menjadi jutaan dan miliaran. Sehingga diteorikan bahwa yang menjadi komoditi di dalam teknologi informasi sekarang ini termasuk AI itu adalah manusia itu sendiri. Dan disinilah dehumanisasi itu terjadi. Yang kedua adalah, saya harus sebut nama supaya bertanggung jawab ya. Ada Cliff Hamilton namanya, menulis buku tentang The Freedom Paradox Towards a Post-Secular Ethics. Jadi dia itu adalah salah satu penulis yang berangkat dari post-sekuler, kritik terhadap sekularisme yang sudah sampai pada puncak dehumanisasi tadi itu akarnya menurut Hamilton itu, dan bukan hanya Hamilton sebenarnya, akar dari humanisasi dalam teknologi informasi itu adalah sekularisme. Nah, sekularisme itu membawa pesan yang paling penting untuk di Barat itu adalah kebebasan dan individualisme. Kebebasan dan individualisme. Tetapi dengan teknologi informasi tadi, liberal itu dulunya itu adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan membebaskan orang yang tidak bisa berpendapat, membebaskan orang miskin, membebaskan ketidaksetaraan, dulunya begitu. Tapi sekarang dengan teknologi informasi yang terpusat tadi, kebebasan itu berubah makna menjadi kenikmatan oleh pemilik teknologi informasi. Jadi kalau kita beraktivitas menggunakan teknologi informasi dalam hal apapun, itu ujung-ujungnya adalah mendatangkan uang untuk para pemilik teknologi informasi tadi, para para pemilik itu, yang itu harganya sangat mahal. Jadi demokrasi dan kebebasan sekarang ini mengabdi kepada para pemilik perusahaan teknologi informasi. Tidak ada lagi demokrasi dan kebebasan yang memihak kepada rakyat. Anda mau bilang
membela lingkungan itu adalah membela rakyat, nonsen. Itu Anda sedang membela pemilik lingkungan karena di sana pemilik perusahaan lingkungan. Karena di sana ada individualisme dan ada ada kenikmatan tadi itu. Jadi yang menikmati dari proses demokratisasi itu adalah para pemilik modal tadi. Di sisi lain ada yang disebut dengan post-truth, ya, yaitu satu kebenaran yang diproses melalui algoritma tadi. Jadi kebenaran yang dibikin secara kuantitatif, meskipun dari segi apapun itu adalah melanggar etik dan lain sebagainya, tapi karena secara algoritma benar maka terus didukung. Misalnya tuduhan ijazah palsu itu 100% bagi saya, 1000% itu adalah post-truth. Jadi 1100%. Nah, salah satu kebenaran tadi itu adalah genosida. Jadi ujung dari, kalau kita meneliti sekarang apa itu sekularisme dan individualisme dan juga kebebasan, itu adalah wujudnya genosida kepada rakyat Palestina. Jadi apa yang kita harap dari sekularisme dan demokrasi sekarang ini? Sangat sulit bisa Jadi ujung dari proses ini, ujung dari ini adalah ujung dari proses demokratisasi atau bahkan liberalisme atau liberation itu adalah pengakumulasi dana, akumulasi kekayaan kepada para pemilik teknologi informasi itu. Kemudian yang ketiga adalah disrupsi agama. Disrupsi agama. Sekarang ini banyak teori yang di level internasional atau dunia adalah bergeraknya agama ke ruang publik. Karena dalam sekularisme masa lalu atau sekularisme yang masih dipertahankan, agama itu ditempatkan sebagai masalah privat, tidak boleh masuk ke dalam ruang publik. Tetapi berbagai ahli di Eropa mengatakan bahwa sekarang ini masyarakat post industri tidak lagi bisa menahan masuknya agama ke ruang publik. Oleh karena itu, agama harus dipertimbangkan sebagai bagian dari dinamika sosial politik, bukan hanya sebagai private. Nah, masalahnya adalah karena sekularisme sudah menjadi gejala dunia dan itu sejak dulu dipaksakan agar dunia itu menjadi sekuler. Lalu di mana tempat agama? Nah, seolah-olah sekarang ini sekularisme sedang mengakomodasi agama, dibiarkan. Tetapi sebenarnya yang dibiarkan itu adalah ketika agama mendukung agenda sekularisme. Private tadi itu privatisasi atau individualisme dan seterusnya. Nah, sayangnya memang ada agama-agama atau sektor agama yang masuk ke ruang publik tetapi agendanya sama dengan sekularisme, ya material. Mas Edi, ya. maaf, saya ini ya. biar lebih cepat masuk silakan. kepada humanitarian Islamnya. Oke. Agar tidak karena kan waktunya terbatas dan teman-teman nanti ada waktu untuk bertanya juga. Oke. Langsung saya bertanya, di mana tempat NU, ya? Nah, NU adalah satu, jadi tadi yang saya ceritakan itu adalah peradaban yang sedang berlangsung. Ya, Setuju. Nah, NU, saya menggunakan definisinya Gus Yahya bahwa NU itu adalah peradaban aswaja. NU adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu NU punya pemikirannya sendiri, punya basisnya sendiri, meskipun tidak selalu bertentangan dengan peradaban tadi. Oke. Peradaban yang dimaksud adalah peradaban yang meletakkan spiritual agama sebagai basis. Ya. Nah, humanitarian Islam itu adalah kompetisi antara humanisme sekuler dengan humanisme spiritual. Yang saya ceritakan tiga disrupsi itu basisnya adalah humanisme
sekuler. Kalau Anda dengar di Facebook ada orang yang mengatakan bahwa sekulerisme memang sejak awal itu melawan agama. Jadi sekulerisme bisa tegak kalau agama menyingkir. Hak asasi manusia bisa tegak kalau agama menyingkir, kalau agama diprivatkan. Itu teori-teori masa lalu. Tetapi teori-teori baru mengatakan melahirnya apa yang disebut dengan post-humanism atau beyond humanism, yaitu humanisme yang tidak hanya didasarkan pada sekularisme tapi juga spiritual. Spiritual itu bisa agama, bisa tradisi, bisa local wisdom dan lain sebagainya. Jadi NU sedang melalui humanitarian Islam itu sedang memperkenalkan yang secara teoretik disebut post-humanisme atau post-sekularisme itu. Nah, saya langsung saja, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama untuk itu, yaitu yang pertama R20, Religious 20, yaitu satu kegiatan tahun 2022 yang diselenggarakan di Bali dengan menghadirkan sedianya 400 pemimpin agama, separuhnya dari luar negeri, dari seluruh benua. Nah, bedanya dengan dialog interreligious dialog dan konferensi agama, kalau konferensi agama-agama dan interreligious dialog biasanya yang hadir adalah para pengamat agama, para ilmuwan agama. Nah, di R20 itu para pemimpin agama, para pemimpin sekte dari semua sekte. Makanya R20 itu dikritik keras oleh para aktivis interreligious dialog. Di antaranya adalah dianggap mengakomodasi sekte-sekte yang keras seperti RSS dari India. RSS pada waktu itu sedang menindas orang Islam, tetapi tetap kita undang. Juga dari Buddha dari Myanmar misalnya. Karena misinya bukan sedang memberi sanksi kepada mereka yang salah, tapi justru untuk berembuk, untuk mendiskusikan. Diskusi pengalaman buruk masa lalu dengan menggunakan ayat-ayat agama untuk melawan mereka yang tidak sepaham dan sebagainya. Bahkan Sekjen RSS itu memberi pidato di R20. Dia mengatakan bahwa kami akan membuka diri, kami punya pengalaman. Karena di dalam R20 itu setiap pemimpin agama diminta untuk memberikan pengalaman buruknya. Menindas orang, misalnya NU pernah menindas PKI dan seterusnya. Tapi kemudian berubah ke arah visi ke depan. Kemudian ada semacam kesepakatan bahwa kita tidak lagi akan menggunakan agama sebagai basis identitas politik. Dan Sekjen RSS itu berusaha keras agar R20 itu terjadi di 2023 karena G20 itu G20 ada di India. G20. Tapi tidak ada. Sayangnya presiden karena ini kan harus pemerintah. Yeah. Sayangnya presiden sudah mau pemilu ya. Jadi Modi itu menolak. Tadinya Sekjen RS mengatakan kami tidak perlu bantuan pemerintah, kami akan menyelenggarakan sendiri, tapi tetap dilarang. Artinya meskipun gagal tetap ada usaha keras untuk itu. Dan itu sudah menyebar dan sekarang ada berbagai kelompok di dunia, terutama di konflik, dan sedang coba dilakukan untuk tahun depan, semoga bisa di Amerika Serikat, insya Allah. Tapi Pak Edi, ya, bisa nggak itu dikatakan bahwa tadi memang ada tulisan yang menyebut bahwa itu tidak dilanjutkan, tidak dibuy-in oleh kekuatan politik. Jadi gagasan didorong oleh humanitarian Islam, salah satu catatannya adalah karena dia tidak berhasil mengambil hati pemimpin-pemimpin dunia, termasuk misalnya di India tadi itu. Harusnya kan dia melanjutkan karena paketnya G20, tapi tidak dilanjutkan. Komentarnya Pak Soedi gimana? Kalau kasus India itu karena mau pemilu, jadi mereka tidak mau kalah pemilu, kira-kira gitu. Kalau di India waktu itu kalau mempromosikan perdamaian, dialog, pasti dia akan tidak terpilih.
tapi kita punya tokoh sekjen RSI itu. Jadi ketidak terselenggarakannya R20 itu tidak berarti gagal. Gagal penyelenggaraannya, tapi prosesnya terus berjalan. Oke. Dan itu makin, apalagi waktu itu terbit juga buku, kemudian juga dari hasil itu ya. Kemudian fikih peradaban. Jadi fikih peradaban itu sebenarnya semacam revolusi dalam tanda petik ya. Jadi dari fikih yang menempatkan, apa ya, aku khawatir ngomong ini, menempatkan moral agama yang eksklusif menjadi basis, kemudian dibalik menjadi kemanusiaan. Jadi ada satu, jadi seluruh fikih itu seharusnya kembali kepada kemanusiaan, pada basis manusia. Salah satunya adalah yang terpenting adalah legitimasi terhadap kehadiran PBB dan produk-produknya. Ya. Dan deklarasi umum human right itu adalah produk dari PBB itu, yang selama ini masih dipersoalkan. Kalau kita baca tentang deklarasi Kairo misalnya masih mempersoalkan, bahwa bahkan teks terbaru dari OKI itu masih mempersoalkan itu. Dan dalam forum ini, fikih peradaban ini disampaikan bahwa seluruh keputusan PBB diterima tanpa reserve sebagai metodologi. Kalau sebagai materi bisa saja dikritik. Ya. Jadi ketika terjadi situasi chaos seperti sekarang ini, posisi PBB sebenarnya sangat penting kalau itu diberdayakan. Bahwa PBB masih seperti sekarang ini adalah tanggung jawab bersama. Yang penting bagi Gus Yahya paling tidak, atau bagi forum ini, PBB adalah satu-satunya lembaga dunia yang bisa memediasi antar negara. Dunia loh ya. Coba kalau nggak ada PBB itu perang sendiri-sendiri itu. Sampai meskipun posisi PBB itu sangat lemah. Juga pandangan terhadap Israel ini biasanya orang cenderung menghakimi. Yang saya tahu, dan kita pernah mengundang salah satu penasehat Presiden Palestina ke sini. Jadi pertama-tama kita melihat baik Israel maupun Palestina itu adalah manusia. Itu pertama, itu dulu. Jadi korban itu tidak bisa hanya disajikan dengan statistik. Misalnya Israel sudah meninggal 4.000, Israel harus 4.000 juga gitu. Nah itu satu. Yang kedua, ada kenyataan memang Israel itu didominasi oleh kalangan Zionis yang anti dialog dan menggunakan agama sebagai basis keyakinan, sebagai basis menghalalkan untuk menghilangkan orang lain. Nah inilah masalahnya. Jadi masalahnya adalah di politik, bukan di masalah kemanusiaannya. Begitu juga di Palestina, ideologi dari Hamas, ideologi Hamas itu sama dengan Zionis. Hamas itu ingin agar Israel dan manusianya hilang, sama itu. Jadi empati kita kepada Palestina tidak bisa menghilangkan kritisisme kita terhadap ideologinya Hamas gitu. Jadi itulah kira-kira yang ingin diusung oleh NU, dan itu tidak bisa sekaligus langsung menjadi mainstream. Itu masih terus didiskusikan. Nah mungkin baik, itu saya berhenti di sini dulu. Siap. Ini kalau dilanjutkan bisa monolog sampai selesai ini. Kalau udah pembicara campur ketua PBNU senior, berat saya menghentikannya. Terima kasih. Itu gambaran kondisi hari ini. Terus bagaimana PBNU atau Gerakan Humanitarian Islam mencoba untuk menawarkan nilai kemanusiaan berbasis keagamaan yang ditawarkan di tengah-tengah konflik. Tantangannya, masalahnya konfliknya juga tidak berhenti. Tadi memang disebut sama Mas Suedi, konfliknya adalah politik, konfliknya kekuasaan, itu diakui. Dan yang kita tawarkan adalah value kemanusiaan yang tidak langsung. Kalau catatan dari beberapa artikel disebut, memang
posisi orang yang menawarkan solusi ini mestinya harus lebih kuat. Contoh misalnya kalau ada orang kampung konflik itu Pak, preman sama siapa gitu, yang didatangkan itu biasanya tokoh agama atau lurahnya. Nah ini kalau kita bisa berposisi sebagai lurah, PR-nya itu kan harus menjadi lurahnya. R20 sudah diselenggarakan tapi juga konflik masih jalan. Saya pengen nanya ke pembicara kita selanjutnya, Mas Umam. Apa yang Anda lihat, ini jenengan pengamat urusan konflik di luar dan seterusnya, tentu mengamati sejauh ini. Apa yang Anda lihat dari perkembangan konflik yang sedang terjadi sekarang? Dan kira-kira nanti ada nggak sih peluangnya value keagamaan seperti yang didorong oleh NU itu bisa memberikan nilai tawar? Kalau ada itu butuh berapa lama? Karena konfliknya itu urusannya orang dagang senjata, kekuasaan, atau minyak, seperti itu. Silakan Mas. Siap. Terima kasih Mas Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tentu sangat berterima kasih dan mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Romo Kiai Profesor Ahmad Suaidi, Ketua PBNU senior kita dan juga bagian dari ideolog yang masih menemani kita menjadi bagian dari kekuatan kritis warga Nahdliyin. Ini buku berjudul Nahdlatul Ulama abad kedua, Islam Nusantara dan Siasah Peradaban. Tadi waktu duduk saya langsung ditanya oleh Mas Razali, kritiknya apa? Belum apa-apa sudah disuruh mengkritik. Tapi saya tidak ambil posisi itu Mas. Kita itu tradisi harus kita jaga sisi positifnya. Kalau ada sesuatu yang dilakukan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, berikan apresiasi. Kalaupun ada kritik, kita nanti sampaikan kritik, tetapi apresiasi itu yang pertama. Oleh karena itu, sekali lagi, Prof, selamat. Insya Allah ini bagian dari pembuktian NU dalam konteks siasah peradaban. Nah ini yang membedakan, ini Islam Nusantara, ini sudah cukup lama dikampanyekan, ya relatively sukses. Lalu kemudian ada terminologi baru, humanitarian Islam. Humanitarian Islam. Saya coba masuk tadi ke pertanyaan Mas Razali. Kalau misal kemudian ditanya bagaimana perkembangan konflik global per hari ini, mengalami eskalasi yang semakin kuat. Dan ini juga selaras dengan munculnya tren kemunduran demokrasi, kemunduran multilateralisme di tingkat global, dan impactnya kemana-mana. Nah, mengapa itu terjadi? Faktornya cukup beragam. Kalau kita merujuk kepada yang disampaikan Fukuyama di buku yang berjudul Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Dulu tahun 90-an Fukuyama itu dengan gagah berani mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik di dunia dalam bukunya The End of History. Semua memperdebatkan itu. Faktanya hari ini per 2018 kemarin Fukuyama mengaku khilaf. Dia langsung melakukan taubatan nasuha. Kalau di ini ada qaul jadidnya itu. Qaul jadid, qaul qadimnya langsung dibuang. Kenapa? Karena dia merujuk kepada apa yang terjadi di Amerika per 2016 sampai kemudian sekarang. Dia mencoba untuk mengambil argumen dari Nietzsche, Friedrich Nietzsche, eksistensialis, filsuf eksistensialis. Dia menggambarkan begini, bahwa manusia, kita, NU, Islam secara umum, ya NU bagian dari Islam, Kristen, apapun, ideologi, nasionalisme dan lain sebagainya, itu akan selalu hidup. Dulu Fukuyama meyakini bahwa kalau demokrasi muncul, maka pasti akan lahir yang namanya good governance. Kalau good governance hadir, pasti akan muncul yang namanya public delivery service yang baik. Faktanya tidak demikian. Demokrasi hadir di mana-mana, digambarkan oleh Huntington,
the third wave of democratization, gelombang ketiga demokratisasi, tetapi demokrasi tidak serta-merta menghilangkan yang namanya identitas. Politik identitas terjadi di mana-mana. Kenapa? Kata Fukuyama, manusia itu punya 3 kecenderungan yang dia merujuk pada apa disampaikan oleh Nietzsche. Yang pertama itu isotimia, yang pertama timos. Timos itu apa? Timos itu dalam terminologinya Nietzsche itu rasa ingin dianggap lebih. Oke. Saya lebih hebat, saya lebih cantik, saya lebih kaya, saya lebih alim. Itu ada dalam karakter pribadi manusia. Tetapi kalau misalnya kemudian itu tidak terkendali, tidak dikontrol, dia akan naik satu level yang namanya isotimia. Isotimia itu apa? Ingin melihat sesuatu itu berada di bawah kendali dia. Dia ingin direcognize secara lebih. Dan yang lebih tinggi itu namanya megalothymia. Apa itu? Keinginan untuk mendominasi yang lain dalam perspektif apapun. Nah, hal inilah yang kemudian menjelaskan kepada kita, Belanda di tengah demokrasi yang begitu kuat, tetap ada Geert Wilders. Australia di begitu demokrasinya juga relatif matang pasca Westminster Treaty, tetap ada One Nation Party, tetap ada itu yang namanya Paula Hansen yang begitu percaya diri dia mengkampanyekan sentimen anti-Islam, anti-Asia, anti-ras kulit putih. Di Amerika, kata Fukuyama, ada juga yang namanya Trump. Sistem politiknya kuat, tradisi demokrasinya matang, tetapi sentimen kolektif identitas ternyata bisa terus disasar, dimainkan menjadi alat politik yang begitu efektif. Nah, inilah yang kemudian saya pikir kalau misal tadi ditanya, trennya seperti apa? Trennya mengalami peningkatan. Seiring juga nilai-nilai yang tadi digarap itu mengalami penurunan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, ini ya yang menjadi yang saya apresiasi dari bukunya Pak Yai Sohaiti. Buku ini mencoba untuk merekalibrasi bagaimana kemudian peran agama memberikan bentuk, memberikan arah yang lebih baik di dalam konteks dinamika global. Begini teman-teman, saya mengajar HI, dan ada kecenderungan dalam tradisi studi kajian international politics itu untuk menyampingkan yang namanya agama. Faktanya, saya sampaikan, studi hubungan internasional, termasuk international politics, itu tidak lepas dari yang namanya agama. Bahkan HI pertama itu lahir dari diskursus dinamika perdebatan tentang agama di ruang publik. Maka kalau misal kemudian kita lihat apa yang terjadi di fase di Eropa sebelum Westminster Treaty, sebelum ada konsep nation state, sebelum ada konsep Westphalian Treaty, sebelum ada konsep sovereignty atau kedaulatan, Eropa mengalami dinamika yang luar biasa. Perang antara Vatikan, negara-negara yang menggunakan formalisasi syariat Catholicism, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan menggunakan Christianity, tetapi konteksnya Protestanism. Perang terjadi di mana-mana, 30 tahun. Eropa mengalami setback yang luar biasa. Lalu kemudian muncullah itu yang namanya Perjanjian Westphalia. Apa sih inti dari Perjanjian Westphalia itu? Memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Eropa yang tidak harus kemudian berorientasi kepada Vatikan, tetapi memberikan ruang bagi mereka untuk kalau mau menjalankan syariat Christianity secara umum konteks Protestanisme silahkan, yang berkiblat pada Vatikan silahkan. Dan itu membentuk sebuah konsep nation state, konsep sovereignty sampai sekarang. Artinya apa? International politics, studi hubungan internasional, akarnya adalah kajian tentang agama. Satu poin. Poin kedua, ini sedulur-sedulur Nahdlatul Ulama Nahdliyin sekalian, baik yang hadir in maupun hadir out, yang online itu hadir out kata Pak Yai. Kalau kita merujuk pada sejarah Perang Dunia Pertama, apa sih sebabnya? Lagi-lagi identitas. Karena merasa kekaisarannya lebih besar, merasa ingin dihargai, merasa yang lain kemudian harus tunduk di bawah dia. Maka kemudian terbunuhnya pangeran Austria itu,
di Hungaria, itu kemudian melakukan menjadi eskalasi yang luar biasa. Impact-nya apa? Kalau misal kita trace back sejarah dari Perang Dunia I, hanya benturan ego dari pemimpin yang tidak mau dianggap lemah, yang tidak mau dianggap rendah. 4 peradaban, 4 kekaisaran di dunia hancur di era Perang Dunia I. Kita masih ingat, Kekaisaran Jerman, Wilhelm III, hilang. Kekaisaran Austria-Hungaria, hilang. Kekaisaran Rusia, hilang. Dan the last but not least, yang dulu diterawang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kekaisaran Turki Utsmani, karena dia terjebak, dia menjadi bagian dari blok sentral, dan blok sentral kemudian dihabisi oleh Inggris, Prancis, wala alihi wasabi ajmain, hilang. Artinya apa? Hati-hati dengan identitas. Nah, saya di sini di dalam konteks humanitarian Islam yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama, bagi kelompok tertentu, bagi kalangan tertentu, mungkin di underestimate, biasa. Kita waktu mengalami pandemi itu, nafas itu ya biasa. Begitu kemudian ada pandemi masuk, ada yang nafasnya tersenggal-senggal, disitulah kita baru merasakan yang namanya oksigen itu luar biasa. Artinya apa? Isu humanitarianism, kemanusiaan. Dalam situasi umum, ordinary situation, biasa. Tetapi dalam satu eskalasi tertentu, dia menjadi hal yang harus diikhtiarkan. Maka buku ini menjadi bagian dari ikhtiar yang harus kita apresiasi bersama. Kita berikan aplaus kepada Romo Yai Prof. Soaidi. Poin pertama. Poin selanjutnya, saya mengapresiasi sekali lagi, kalau misal di dalam konteks kajian international politics, buku ini termasuk yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui tadi Religion 20, kemudian melalui Interfaith Dialogue, itu memperkuat tradisi konstruktivisme, konstruktivisme. Kalau misal kemudian kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Huntington, dalam konteks international politics kemudian diamplifikasi oleh Alexander Wen, oleh Nicholas Onaf. Dikatakan, in the near future, global politics itu tidak ditentukan semata-mata oleh political economic interest. Tidak ditentukan oleh semata-mata faktor perbedaan teritorial, tetapi oleh identitas, oleh persepsi. Dan persepsi itu bergantung pada cara pandang kita. Maka, hati-hati dengan persepsi, cara pandang. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Yai, era post-truth politics di tengah disrupsi teknologi, disrupsi agama, seolah-olah hoax, fake news, hate speech, character assassination sudah menjadi menu wajib setiap hari kita. Kalau kita baca berita kemudian nggak nyenggol orang tertentu, itu seolah nggak nendang gitu. Ijazah itu. Enggak, saya ngomong ijazah. Udahlah nggak usah dilanjutin yang poin itu. Artinya ada ruang persepsi, emosi yang kita itu begitu gampang dimainkan. Dan dalam konteks ranah politik, baik politik global maupun politik lokal di Indonesia, sama. Kita bicara tentang naratif kebijakan publik, itu seringkali nggak begitu di take account. Nggak direken itu. Tapi begitu kemudian narasi yang kemudian bisa memasukkan kita menjadi bagian dari tadi itu, public mood, kita kayak orang kita ini. Nah udah, masuk di situ. Maka di dalam konteks itu, yang disampaikan oleh Nicholas Onaf, Huntington, Alexander Wen, saya pikir perlu diantisipasi. Karena kalau misal tidak, kita akan terjebak dalam ruang itu. Maka Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari Islamic base civil society harus ngambil peran yang kuat. Saya pribadi kadang itu melihat NU posisinya strong, bagus. Tetapi kadang juga di satu sisi menjadi korban, di satu sisi juga bisa menjadi aktor juga. Ini ngomongin apa nih? Misalnya, ketika ada satu kekuatan politik tertentu menggunakan narasi politik identitas, tentu ada positioning yang clear yang harus dimainkan oleh Islamic based civil society. Gus Dur dulu melakukan itu.
Tetapi ketika kemudian ada elemen kekuatan politik tertentu mencoba untuk menggoreng ini misalnya A, dan kita tahu gorengannya itu dihantamkan untuk pihak lawan, untuk kepentingan politik tertentu, dan kemudian sepertinya, wah ini NU posisinya kok agak miring-miring. Nah, ini menjadi wake up call, supaya kemudian NU tetap kepada hitoh itu harus dijaga. Sama, hitoh tetap harus diikhtiarkan. Dia bukan sesuatu yang taken for granted. Harus kita jaga bersama, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya sebenarnya punya catatan ini saya tempelkan di sini, biar kesannya seperti santri, jadi disyarah gitu. Disyarah, saya coba bacakan kecil-kecil, Mas Razali. Siap. Yang di bagian pertama, transformasi agama, politik, siasat, dan peradaban. Saya sampaikan, it promotes constructivism in international politics. It mobilizes trans-religious networks, a source of moral authority and soft power. Tidak banyak religious-based civil society yang mampu melakukan itu. Dan NU sudah selangkah, 2 langkah lebih maju. Maka harus terus dilanjutkan. Kalau misal kemudian ada yang masih agak nyinyir, ngapain, hati-hati ngapain. Buktinya di banyak proses resolusi konflik, di banyak proses penciptaan perdamaian, religious-based civil society terbukti sangat efektif. Ini sama, kalau misalnya yang terjadi di Thailand dengan Kamboja, kemudian kita, NU, bisa berkomunikasi dengan religious actors di sana, tidak harus Islam. Teman-teman dari Buddha, teman-teman dari elemen-elemen yang lain, barangkali juga bisa dihidupkan. Ini bagian dari shuttle diplomacy yang sangat baik, dan NU memiliki peran yang sangat efektif untuk itu. Nah, tapi memang buku Pak Suaidi ini sifatnya interdisipliner. Nah, tadi saya maksudnya ditanya, mau kritik apa? Ya, kalau kritik bukan bagian dari proses penelitian yang sistematis. Tetapi hati-hati dengan kritik itu. Karena ini ditulis dengan kontemplasi mendalam yang tentu basisnya adalah riset-riset itu sendiri. Jadi saya nggak berani kritik. Saya juga nggak berani, Mas. Takut kualat. Tadi nanyanya kritik. Makanya saya nanya ke sampean. Kita kalau kritik bisa kualat. Kemudian R20, perubahan global dan transformasi agama. Saya sampaikan, it challenge the long-standing secular epistemology of international politics. Isu agama itu seolah dipinggirkan memang dalam konteks diplomasi global, regional maupun multilateral. By embedding religious ethics and theological perspective into global policy discourse, this spiritual informed international cooperation much stronger and stronger. Jadi R20 memang layak, Mas, diikhtiarkan untuk kemudian terus berlanjut. Jangan sampai yang kemarin diikhtiarkan oleh Nahdlatul Ulama di G20 di tahun 2022 menjadi yang pertama dan terakhir. Ya. Meskipun dengan catatan, salah satu catatan yang kemarin diajukan ya Mas Suaidi, problem representasi. Jadi kita harus merangkul yang lain. Jangan kemudian seolah-olah ini menjadi permainan Nahdlatul Ulama saja. Karena apa? Karena kita NU harus bisa menjadi payung. Kita adalah rumah besar bagi banyak kekuatan sosial, politik, dan juga stakeholders lainnya. Kemudian ada satu poin itu tentang anti corruption. Wah, ini penting ini. Gus Dur dan moralitas bangsa anti korupsi. Ini bicara tentang bagaimana doktrin-doktrin juga guidance moral dari Gus Dur di dalam konteks melahirkan aspek anti corruption morality. Tetapi tentu ini menjadi sebuah anomali. Karena di hasil riset dari Transparansi Internasional, riset lama sebenarnya, tahun 2012, bukan hanya di Indonesia. Di banyak negara, karena Transparansi Internasional melalui Corruption Perception Index, itu membuat riset yang mencoba untuk mengkaitkan antara perilaku anti korupsi dengan tingkat religiusitas. Maka kemudian diambil dari sekian 180 sekian negara sebagai sampel, dan ternyata memang ada gap yang nggak nyambung antara religiusitas dan juga perilaku anti korupsi. Nah, ini menjadi wake up call bersama, karena kita doktrinnya kan sudah jelas, ar-rashi wal murtashi wa bainahum finnar. Tetapi
Kalau misal dalam konteks praktis, nah itu biasanya agak ya negotiable lah. Agak negosiasi. Look, ada jembatan. Kenapa begitu Pak? Dzaruroh gitu. Dzaruroh. Tetapi begini, bahwa dalam konteks ini saya memberikan highlight bahwa high public religious does not guarantee ethical political behavior. Dan juga performance of piety itu cenderung bersifat superficial, permukaan, dan serve social belonging rather than moral constraints. Dan kalau misal kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Profesor Kuncoro Ningrat, almarhum, tradisi malu, budaya malu, itu yang mungkin mengalami pergeseran. Ora ilo, ora patut, boten patut, dan sebagainya, mengalami pergeseran. Sekarang orang itu orientasinya melihat material. Persoalan materinya didapat dari mana? Wallahu alam. Dan seringkali itu kemudian tutup mata. Dan penghargaan masyarakat kita terhadap materi itu ternyata jauh lebih besar dibanding sebuah tatanan etika moral. Nah ini lagi-lagi menjadi wake up call bagi kita semuanya, wabil khusus bagi sedulur-sedulur Nahdliyin untuk membangkitkan itu moralitas yang dulu pernah digagas oleh Gus Dur. Kemudian terkait dengan konteks Islam Nusantara, dialog, budaya, dan respon global. Saya pikir ini tadi sudah saya sampaikan. Reposition faith-based actors as a normative agent. It is capable of addressing moral roots and global crisis, violent extremism, inequality, ecological collapse, wala alihi wasabi ajmain. Dan the last but not least, nah ini selalu yang seksi. Pilpres tak seru tanpa NU. Wah. Nah, itu hampir dipilih menjadi menu tema utama itu. Menu itu berarti ada yang menikmati. Siapa menikmati? Yang menikmati semua. Nah ini inilah kemudian titik relevansinya. Maka kita butuh Romo Yai Suaidi untuk menjadi guidance kita, mengingatkan bagi stakeholders yang ada di PBNU, di teman-teman di daerah, PWNU, PCNU, karena tentu kita akan dihadapkan pada structural constraints, karena risk of political instrumentalization itu akan selalu ada, akan terus terjadi. Dulu Gus Dur mencoba untuk membuat dikotomi antara politik praktis yang beliau sebutkan sebagai politik lawan dari politik kebangsaan itu. Politik praktis ya, ada politik praktis sehari-hari, ada politik kebangsaan. Tetapi kemudian sekarang ya memang agak blur. Yang praktis dianggap sebagai bagian dari konteks kebangsaan dan yang kebangsaan juga memuat nuansa-nuansa praktis. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena pada prinsipnya everything is constructed by politics. Ya. Termasuk saya sendiri melihat secara kasat mata, including those who claim themselves as a natural and independent actors, but in fact they also do political works, they also do political action. Artinya? Sami mawon. Artinya, ini ada di bawah ini. Nah, tetapi terakhir saya sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi. Saya pikir buku ini bisa menjadi referensi yang baik. Ini saya nggak tahu berapa persen mahasiswanya di sini. Ini sepertinya senior-senior kami semua. Tetapi yang hadirat itu saya harap banyak mahasiswa dan ini bisa menjadi sebuah rekalibrasi bagaimana kemudian peran Islam khususnya melalui Nahdlatul Ulama bisa kemudian masuk di dalam konteks ranah diplomasi. Karena diplomasi dalam konteks Islam, Indonesia tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa peran-peran Islamic based civil society. Maka Nahdlatul Ulama, ada juga di seberang di sana ada Muhammadiyah, ada juga yang tengah-tengahnya Nahdlatul Muhammadiyin. Nah, itu semuanya harus berkolaborasi. Tetapi sekali lagi NU yang akarnya paling kuat, punya kekuatan jaringan yang luar biasa dan diasporanya juga sekarang di mana-mana ya Mas. Yep. Saya dulu juga menjadi
Saya jelek-jelek ini, Ganteng. nggak bisa ngaji, pleketak-pleketuk gitu. Saya dulu pernah loh jadi ketua Tanfid, PCINU. PCINU Australia New Zealand. Saya ketua Tanfid di Queensland. Di Queensland. Tahun adalah itu. Karena kata Gus Nadir, Roes Amgami, sudah lama itu nggak ada orang, kamu aja. Ya sudah. Tapi ya masuk CV. Bisa buatnya. Oke. Ya, saya pikir itu Mas Rozali. Jadi kita apresiasi dan be confident karena NU ini adalah bagian dari social capital kita. Kalau misal kita bisa melakukan ini dengan baik, saya pikir ini menjadi distinctive action yang akan diapresiasi oleh bukan hanya masyarakat nasional tetapi juga global. Oke, sekian. Terima kasih, tepuk tangan buat kedua pembicara kita. Insight-nya sangat insightful. Kita udah bicara dari berbagai perspektif. Mungkin ada kalau diklasifikasi tadi mulai dari konflik yang menjadi latar belakang, terus kontekstual lahirnya humanitarian Islam, lalu kemudian melahirkan apa yang sudah dilakukan, challenge-nya, perjalanannya tidak berhasil dilakukan di 2022 di Bali, tapi tidak berlanjut di 2023, yang artinya ini barang bagus tapi membutuhkan konsolidasi yang cukup kuat, dan itu harus tetap terus untuk dilakukan. Dan itu memang benar Mas, itu adalah salah satu poin dari banyak poin di dalam buku ini. Jadi awalnya kita diskusi buku ini saya mikirnya langsung bagian mana ini, banyak sekali range-nya ini. Sampai kalau mau di urusan Papua juga ada di situ. Nah, kita ingin mengundang komentar dari teman-teman yang hadir in dan hadir out. Yang hadir out ini dari tadi saya perhatikan ada puluhan teman-teman. Terus sudah ada yang komentar katanya ojo adoh-adoh mikire itu PWILS dan PRP Habib juga konflik katanya gitu. Itu konflik kemarin, itu sangat disayangkan. Lalu kemudian ya itu kira-kira, dan kita memberikan kesempatan dan juga nanti akan ada hadiah buku buat teman-teman yang memberikan komentar. Ada berapa bukunya? Siap. Ada Kiai duluan. Wah, luar biasa, ini paling banyak ini Pak Usudi. Biar dapat buku. Mohon dibantu teman-teman. Silakan Kiai, ditunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Suaidi, Mas Umam dan Kang Rozali, semua peserta baik hadirin ataupun hadir out. Menarik sekali diskusi hari ini. Saya selesai bertugas jadi imam dan khotib Jumat, turun ke bawah ada Raudhatul Jannah, maka perintah Rasulullah farta'u. Jadi saya tidak bisa lanjut, saya harus mampir karena ini kebun surga. Amin, 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 amin. Alhamdulillah diberi kesempatan. Saya hanya akan mengawali beberapa komentar saya dari adanya satu statement yang disampaikan oleh Emeris Campbell, bahwa posisi agama sebagai perekat sosial dan sumber konflik itu sama dengan dua sisi mata uang yang sama-sama kuat. Jadi kadang-kadang di satu sisi agama tampil sebagai perekat sosial, di sisi lain agama malah menjadi sumber konflik. Seperti yang baru kan disampaikan oleh Kang Rozali yang terjadi kemarin antara PWLS dengan Front Persaudaraan Islam. Nah, lahirnya humanitarian Islam yang boleh disebut dengan al-Islam lil insaniyah itu bukan merupakan syariat baru seperti yang selama ini sering dituduhkan oleh orang-orang yang tidak paham terhadap gerakan-gerakan moral dan keagamaan yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Sama dengan bagaimana gerakan Islam rahmatan lil alamin yang diusung oleh Kiai Haji Muzadi, dan kemudian setelah itu ada Islam Nusantara yang diusung oleh Prof. Kiai Said Agil, dan pada era Ketum Kiai Yahya ini ada dua gerakan moral besar yang dibawa dalam pemikiran keagamaan yang
dikenal dengan fikih peradaban dan humanitarian Islam. Ini tidak lain adalah untuk meneguhkan kembali bahwa sejatinya Islam ya seperti itu. Maka yang perlu diteguhkan di sini adalah pemahaman umat Islam yang melenceng dari memposisikan Islam sebagai agama yang memberikan perhatian besar terhadap insaniyah. Sehingga ketika ada orang berpandangan yang pandangannya tidak menggambarkan bagaimana porsi yang diberikan oleh Islam kepada insaniyah, itu bukan salah syariatnya, tetapi salah pandangannya. Maka ketika kita angkat kasus-kasus terbaru yang ada akhir-akhir ini, ada satu pertanyaan besar yang disampaikan kepada dua orang yang berbeda di tempat yang sama di waktu yang sama, Mas Rozali. Ada yang bertanya, bagaimana keberagaman umat Islam hari ini, saat ini, di tempat ini? Yang satu menjawab, luar biasa, terjadi peningkatan yang signifikan. Yang satu menjawab, terjadi penurunan yang sangat tajam, ada dekadensi. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, jawabannya bisa beda. Kenapa? Karena terkait dengan cara pandang. Yang pertama itu memandang Islam hanya something to use but not to live. Ia hanya sebagai sesuatu yang dipakai sebagai pelekat identitas, tapi bukan sesuatu yang menjadi dorongan terhadap gerak langkah agar supaya apapun yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Jadi indikator kesadaran keberagamaan itu hanya dilihat sejauh mana tempat-tempat kegiatan keagamaan ramai, masjid-masjid ramai, tempat-tempat pengajian ramai, simbol-simbol keagamaan ada di mana-mana. Maka dia memandang Islam di satu tempat itu mengalami peningkatan yang secara signifikan. Tetapi yang kedua beda memandangnya. Karena cara pandang yang pertama itu yang sering disebut dengan cara pandang yang ekstrinsik. Jadi hanya dijadikan sebagai something to use but not to live. Sementara yang kedua itu memandang Islam sebagai driving integrity and comprehensive commitment. Ini saya ikut-ikutan narasumber ini. Jadi driving integrity and comprehensive commitment, bahwa Islam itu adalah menjadi sumber moral. Islam itu adalah menjadi motivator gerakan, bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah terinspirasi daripada ajaran syariah. Maka ketika kita hadirkan Islam lil insaniyah itu bukan meragukan bagaimana keberpihakan Islam terhadap kemanusiaan, tetapi untuk memperteguh betapa banyak orang sekarang ini yang mencirikan dirinya sebagai umat beragama tapi perilakunya kering daripada ajaran-ajaran agama. Jadi yang diteguhkan itu adalah cara keberagamaan dan cara pandang umat terhadap Islam yang jauh daripada insaniyah, sehingga ini harus dihadirkan. Karena kadang-kadang di beberapa tempat muncul itu pandangan-pandangan yang nyinyir kepada NU. Apalagi NU ini, kemarin ada ini. Samalah dengan kita menghadapi bagaimana kecaman beberapa orang yang dianggap kita menghadirkan terhadap syariat-syariat baru. Maka Islam lil insaniyah ini tidak lain adalah mengembalikan ruh keagamaan yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena salah dalam mempersepsikan agama, sehingga lahirlah apa yang kita lihat akhir-akhir ini. Sehingga dengan hadirnya Islam lil insaniyah ini menjadi basis tertinggi di dalam seluruh gerak dan aktivitas kita, karena Islam lil insaniyah itu adalah mabda'un asasiyun fis syariah al-islamiyah wa bu'dun nazar an dinin wa an qabilatin dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal prinsip di dalam Islam yang menjauhkan kita menilai orang hanya didasarkan kepada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pandangan. Karena itu tidak akan mampu membawa Islam sebagai perekat sosial. Islam akan mampu menjadi perekat kalau diposisikan sebagaimana mestinya, yang ajaran-ajarannya disampaikan kepada seluruh umat dengan cara tafsir yang benar, bahwa tingginya keislaman seseorang adalah sangat tergantung sejauh mana orang lain bisa selamat dari lisannya, dari tangannya, dari perbuatannya. Yang itu tidak lain, yang dilihat adalah sisi kemanusiaannya. Terima kasih, Mas Gale. Woi, terima kasih, Kiai. Wah, tepuk tangan dong. Ini ya masih banyak sekali komentar yang ingin disampaikan. Kok pembicara ya mengantarkan? Mana Kamitia ini? Baik, ya, siap.
Mungkin komentarnya agak pendek biar terbagi semuanya karena Ya. partisipasinya banyak kayaknya ini. Oke. Siap, silakan. Terima Mas. kasih Mas Rojali. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubed Syarif, santri Pak Ustadz Ahmad Suhaidi. Saya tidak akan memberikan komentar, apalagi kritik ya. kenapa Mas? Cari takut kualat. Tapi saya sebagai murid Ustadz Suhaidi mungkin memberikan sedikit permohonan untuk memberikan penjelasan lebih jauh, terutama terkait dengan gagasan epistemik dari humanitarian Islam ini. Tadi Ustadz Suhaidi mengemukakan tentang bahwa gagasan humanitarian Islam itu berada pada antara secular humanitarianism dengan spiritual humanitarianism. Nah, dalam konteks itu artinya kan gagasan ini adalah sama, artinya gagasan NU sendiri yang sebelumnya mengendorse ataupun mengetengahkan wasatiyah ataupun moderasi beragama. Nah, dalam artian apakah bentuk gagasan ataupun praktek humanitarian Islam ini adalah bentuk lain atau replikasi dari wasatiyah itu sendiri? Apakah seperti itu gitu ya? Yep. Mungkin itu Siap. mohon untuk dieksplor lebih lanjut gitu ya. Siap. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya ke Mas Imam. Tadi disebutkan bahwa kalau ini kemudian disebut sebagai sebuah tawaran yang bisa digunakan sebagai diplomasi bagi dunia begitu kira-kira. Saya kira tidak menunggu eskalasi yang lebih besar gitu ya. Karena sekarang saya kira eskalasinya sudah terjadi. Di mana misalkan eskalasi ekstremitas di antara konflik konflik di Gaza misalkan ya, atau mungkin di Amerika sendiri kita melihat bahwa polarisasi yang begitu kuat antara misalkan Islamofobik ya, dengan munculnya calon wali kota New York dan calon wali kota Minneapolis gitu ya, itu menimbulkan ekstremitas yang juga cukup kuat di Amerika khususnya, dan itu berdampak kepada global saya kira. Nah, dalam konteks itu kemudian bagaimana tawaran diplomasi ini Mas Imam itu bisa dipraktekkan ataupun bisa di endorse keluar, dieksportasi gitu ya. Sebelumnya kita mendengar bagaimana Indonesia bisa mampu mengeksportasi moderasi beragama ke tingkat global. Nah, dengan gagasan ini juga bagaimana gitu? Oke. Saya kira itu pertanyaan. Terima kasih Mas Syarif. Kita ke ibu-ibu dulu. Santai Pak. Waktunya masih. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Poinnya Mbak ya. Saya juga tidak akan menanggapi, tapi saya mungkin minta bahasanya wacana dari Mas Sohibul Umam. Namanya Bu Siti? Pak Suhaidi. Jadi gini, nama saya Siti Maimunah. Jadi humanitarian Islam Ahli Sunnah wal Jamaah itu memang tidak bisa diragukan lagi ya dari segi proses peningkatan dari tahun ke tahun, misalnya dengan fikih sosial, terus apalagi misalnya ada Islam Nusantara kemarin ya yang terbaru, terus ada lagi pertemuan yang 400 negara di Bali. Nah, itu waktu itu saya juga masih di PBNU. Tetapi melihat dari itu semua Pak Yai, menurut saya ini artinya perlu ini ya, maksudnya gimana ya, supaya ibaratnya NU itu lebih luas dan tidak terlihat sekali dalam gerak-gerik ngeblok satu atau kedua kelompok, mungkin begitu. Walaupun kita memang berbicara dari walaupun kita tidak berbicara jauh tentang misalnya tentang AI tadi dulu ya, karena ini berperspektif bagaimanapun ini organisasi juga mempunyai kepentingan politik yang melebihi itu karena berbicara kemanusiaan ini tadi. Oke, poinnya adalah sebentar, dari hal itu misalnya PBNU sudah melakukan bagus sekali kemarin waktu di Bali, tetapi ada hal-hal juga yang misalnya secara internasional yang hari ini kita juga misalnya tidak bisa lepas tangan karena ini bagian dari keprihatinan kemanusiaan yang bahasanya sampai detik ini juga Palestina juga sudah misalnya benar-benar dibombardir ya, sampai sudah negosiasi apapun tetap aja bahasanya sudah gencatan senjata pun tetap aja begitu. Nah, tetapi itu satu. Yang kedua, hal-hal apa yang maksudnya penguatan apa dengan
kekuatan PBB dan kekuatan negara, saya kira kan kita juga bisa melakukan hal-hal itu kan, maksudnya karena kita juga enggak apa sih bahasanya, enggak tabu banget ke Amerika gitu ya, melakukan komunikasi ini kan sudah tidak tabu sekali, kita tahu, makanya kita sering dibilang Islam kiri ya, orang yang bahasanya orang belain Palestina malah dia ngobrol sama seolah-olah kayak gitu-gitulah. Orang kan di luar tidak tahu bahwa kita sebenarnya bicara humanisasi, di situ juga ada pola-pola komunikasi yang dimainkan, bahasanya gitu. Tetapi apa yang misalnya kita dapat ini, hal ini apa gitu loh, maksudnya langkah-langkah itu apa. Yang kedua kan kita tentang keislaman itu tidak diragukan, tapi kalau bicara lagi kita ke ruang publik Indonesia saja, itu tadi luar negeri, ruang publik Indonesia saja. Nah mungkin misalnya terakhir, kayak Pak, ya? Okay. Mungkin kayak Pak Yai tadi kan ada sisi-sisi yang bahasanya agak, maaf ya, kayak Pak Humam tadi ya, karena kan pengamat saya juga, walaupun politisi saya juga mengamati secara ibaratnya ini harusnya PBNU ini untungnya besar nih, tapi karena ada tindakan ini jadi nggak dapat misalnya gitu-gitu kan, nggak mungkin saya pelurkan Yai. Jadi, nah ini tadi udah disampaikan sama Pak Sumam, artinya kadang-kadang kita itu ada yang di posisi tepat, tapi kadang-kadang kita agak-agak mungkin ya, saya nggak mau ngomong bagaimana misalnya kayak apalah, ada hal-hal politik yang satu dua yang kelihatan. Nah itu kira-kira menurut saya itu jangan terlalu masuk, karena apa? Imbasnya itu tidak baik untuk bahasanya sebesar kita PBNU untuk mengayomi yang seluruh Indonesia, bahkan kita punya kekuatan yang bisa mengcover dengan luar negeri juga. Saya kira itu tentang politik ya. Siap. Terus Mbak, kita pindah ke tempat lain karena penanyanya juga banyak. Oke, ya terima kasih Mbak ya. Saya kira itu Makasih, dulu, nanti mau ditanggapi ya sama Siap. yang luar negeri juga. Terima kasih. Ke Assalamualaikum. Mbak dulu Mas, boleh? Ke Mbak dulu sebelum ke Bapak lagi. Oh iya Mbak ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan, saya Atia dari Kopri PB PMI. Mohon maaf Pak, ini kan nggak usah mohon maaf sebenarnya. Ini kan humanitarian Islam itu konsep yang sangat bagus, dan NU sudah sangat bagus sekali dalam mengkonsepnya dan prakteknya selama ini, tidak ada yang sebagus NU. Tapi menurut saya ini menjadi PR bagi seluruh pengurus NU ya, untuk membahasakan humanitarian Islam ini dengan bahasa Gen Z yang lebih bisa diterima oleh mereka, yang lebih ringan gitu. Termasuk seperti forum pojok keramat ini gitu, dengan temanya yang sangat bagus, akan tetapi jarang bisa diserap oleh Gen Z. Sedangkan NU sendiri tuh punya banyak sekali banom, yang mana itu semuanya sebagian besar sekarang isinya Gen Z gitu, termasuk juga Kopri begitu, yang dimana kita kebanyakan juga isinya adalah Gen Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejalan dengan catatan dari beberapa paper yang ada satu paper yang bilang humanitarian Islam yang tidak masuk ke bawah itu salah satu solusinya adalah membahasakan dengan bahasa Gen Z yang Gen Z. Silakan Mas. Ya. Nama saya Jem Khomeini. Siapa? Jem Khomeini. Jem Khomeini. Ya, siap. saya pegiat medsos dan juga aktivis pro Palestina ya. Dari apa yang tadi saya dengar itu sangat menyayangkan dari apa yang keluar dari Pak Ahmad Suaid tentang bagaimana framing Hamas itu mempunyai ideologi Zionis, sementara Hamas itu melindungi tentara-tentara Israel yang dengan darah dingin itu membantai, membunuh anak-anak Gaza. Dan baiknya ya, sebagai kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita harus paham geopolitik umat, ya, paham geopolitik umat Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana sekarang ini jujur tertulis dalam peradaban Ahlussunnah wal Jamaah, sedunia itu tidak bisa apa-apa kecuali Syiah. Kecuali Syiah. Saya Sunni dan saya warga NU kultural, tapi saya tidak mengesampingkan saudara-saudara kita yang Syiah. Itu kenapa saya
bahas tentang geopolitik umat lebih penting daripada membahas global dengan segala macam narasi-narasi yang kita mungkin terjebak dengan standar ganda sendiri dan mengalihkan fokus tentang bagaimana apa yang terjadi dengan situasi umat kita seperti kemarin kejadian nauzubillah dengan mereka bertakbir Allahu Akbar, pertumpahan darah di Petarukan Malang, coba bayangkan itu. Nah kemudian humanitarian Islam itu apalah gunanya kalau seandainya kita menormalisasi dengan negara Suriah takfiri yang mana presidennya ini adalah ex ISIS, ex Al-Qaeda, yaitu Ahmad Syara. Kita tahu sendiri ya. Yang mana sampai sekarang ini, yang mana dia berdrama dengan, yang mana juga dia buatan Zionis, berdrama dengan rakyatnya, mengeluarkan pernyataan penyesalan lah atas tragedi pembantaian etnis di Suriah. Semuanya hanya drama. Dan humanitarian Islam itu apa sih gitu? Kok saya sangat menyayangkan normalisasi dengan negara Suriah takfiri Ahmad Syara. Dan ini memang agenda Barat yang kita harus betul-betul pahami. Itulah kita pentingnya memahami geopolitik umat. Geopolitik umat kita di Indonesia ini seperti apa? Kemudian terakhir Mas ya, bekerja sama dengan PPATK mengevaluasi pendanaan para pengumpul donasi Palestina yang dikhawatirkan selaras dengan agenda proksi luar. Karena kita lihat banyak influencer yang tercuci otaknya dengan mereka ini Wahabi ini hasilnya itu untuk teroris Suriah. Kemudian diharapkan nih, sungguh diharapkan ini ada peran NU di dalam badan intelijen. Nah, kenapa? Karena badan intelijen Indonesia ini, lihatlah, selalu dibikin gaduh. Indonesia ini dibikin gaduh, dari agama dibikin gaduh, politik dibikin gaduh, sosial media juga dibikin gaduh, semuanya kita bikin. Ini poinnya ketangkap. Makasih banyak. Poinnya sudah ketangkap. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terakhir. Oh, ada 2 lagi. Ya. Banyak sekali. Oke, pendek saja ya. Pendek saja. 30 menit ya. Nanti kita diskusi di luar forum kalau 30 menit. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Dedi. Saya dari media. Siapa? Sorry? Nama saya Dedi. Dari Berita 5. Saya menangkap apa yang disampaikan narasumber baik dari Pak Soedi maupun dari Pak Khairul Umam gitu kan. Saya mengambil benang merahnya bahwa yang tadi judulnya itu kan soal masalah ketidakpastian situasi global gitu, ternyata soal masalah sekularisme dan disrupsi gitu kan. Memang saya tadi menangkap omongan dari Pak yang penerbit buku itu kan bahwa bahwa konflik Israel dan Palestina gitu kan. Saya sebenarnya itu udah dapat dari tahun 2003 soal masalah Zionis gitu kan ya. Bukan hanya Israel, ya kan. Hamas juga tuh Bapak sebutkan Zionis itu saya dapatnya tahun 2003 itu kan. Nah sekarang kalau bukan Hamas, siapa yang membela Palestina? Itu kan, apakah Indonesia? Karena Hamas berada di negara Palestina, gak bisa orang lain, gak bisa negara lain gitu Pak. Terus kedua yang soal masalah Pak Khairul Umam, konflik negara itu sekali itu memang tuh berawal dari masalah agama. Karena agama itu banyak aliran-aliran, banyak kelompok-kelompok. Jangankan di luar negeri, di kita sendiri saja antara NU dengan lain itu saling konflik. Poinnya Mas. Nah, poinnya tolong Pak referensinya dilengkapi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih masukannya. Silakan. Ya, pendek aja Mas ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya perkenalkan nama Belotaran dari Siapa? Belotaran, oke. dari Unusia. Kebetulan saya dari Toraja Utara. Siap.
Gus. Izin Kiai, Pak Swedi, Pak Umam, Pak Swedi, Pak Hairul dan Pak Rosali. Terima kasih. Saya NU aliran Protestan. Oke. Iya, kebetulan saya Kristen dan tertarik mengikuti dialog ini. Saya melihat beberapa pandangan dan ide dan gagasan yang selama ini dilontarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam hal ini NU, mulai dari konsep Islam Nusantara, terus masuk ke dalam humanitarian Islam. Ini bagi saya sebuah ide yang akan mampu mengubah paradigma dunia. Dan saya sebenarnya mau bercerita banyak, Pak. Oh, waktunya terbatas. Ya, cuma waktunya terbatas. Tapi intinya adalah di sini adalah saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mau berbicara, mau menilai sesuatu, tidak seorang pun, ibarat ini NU dan makanan, tidak seorang pun yang akan menolak ataupun juga tidak memuji makanannya atau masakannya sendiri. Dalam artian bahwa kalau di pandangan Islam dan terlebih khusus di NU pasti mengatakan bahwa humanitarian Islam itu adalah baik. Baik, yes. Pertanyaannya adalah apakah baik di tataran di luar itu? Kan gitu. Nah, saya sebagai orang di luar komunitas ini, saya melihat inilah konsep yang sangat baik. Ini pengakuan. Kenapa? Karena ini terbukti. Nah, oleh karena itu di NU begitu banyak pemikiran dan itu tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini, itu hanya ada di Indonesia dan itu hanya di NU. Oleh karena itu konsep seperti ini bagi saya tidak hanya terbatas dalam sebuah ruang diskusi dalam komunitas NU ataupun juga dalam komunitas Islam. Tetapi saran saya ini juga bisa dibawa ke dalam dialog lintas iman. Mungkin itu pemaparan dari saya supaya esensi daripada humanitarian Islam itu sebagai Islam yang damai, tentram itu dirasakan juga di lintas iman itu sendiri. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Itu memang pemikiran dan pendapat di NU banyak yang kurang biasanya pendapatan. Penanya terakhir, Mas. Penanya terakhir. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afid dari KSP silakan. Enggak. Mewakili pemerintah enggak pertanyaannya? Enggak. Terima kasih Mas Umam, Pak Kiai Swedi. Apa yang tadi disampaikan Pak Swedi ini sesuatu yang luar biasa ya, bahwa kebetulan juga saya kemarin jadi anak buahnya Pak Swedi ketika R20, kemudian ASEAN IDC dan sebagainya. Sekarang sudah bukan anak buahnya? Singkat saja bahwa tadi kita mendiskusikan terkait Iran, Palestina dan sebagainya, konflik-konflik di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, dan ada fenomena terjadi adalah the death of international law. Dan di awal gagasan NU kaitan dengan R20, kemudian fikih peradaban dan sebagainya, kita sebagai warga NU berharap banyak pada PBB dan lembaga-lembaga internasional yang mungkin sebagai pabrik dari hukum internasional sendiri, sedangkan ya ternyata hukum internasional hari ini adalah negara-negara besar itu sendiri, tidak tergantung pada satu institusi. Nah, betul. Bagaimana NU merespon hal tersebut? Kemudian yang kedua, kaitannya gerakan internasional yang sudah dilakukan oleh NU. Yang disampaikan Mas Rosali tadi itu riset dari ICS ya, dari Pak An Suryana dan salah satu peneliti dari Singapura, bahwa memang gerakan internasional kita itu masih, masih banyak dikonsumsi oleh kelompok elit NU saja. Elit dalam artian kelompok terdidik, akan tapi gerakan akar rumput belum mampu mencerna itu. Nah, bagaimana kemudian NU mempersiapkan ini? Sesuatu yang bagus, akan tapi mayoritas dari keluarga besar kita adalah komunitas Islam di pedesaan. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan eksistensi dan potensi PCI kita, Pak Swaidi. Kami sedang melakukan riset kaitannya dengan peran teman-teman PCI di 34 negara, 34 organisasi PCI kita. Respon mereka bahwa di beberapa event nasional kita, mereka belum banyak dilibatkan dan potensi teman-teman PCI belum dimaksimalkan. Nah, dalam konteks ini Mas Umam, bagaimana NU sebagai non-state actor memanfaatkan international networks kita sebagai kelompok internasional untuk tadi
mengambil celah-celah subtle diplomasi, kemudian multi track diplomasi untuk memastikan bahwa teman-teman PC ini tidak hanya sebagai media ritus semata, tetapi menjadi perpanjangan tangan dari PBNU itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasinya dalam bentuk pertanyaan dari hadirin yang sudah kita mengumpulkan ada 8 penanya dengan banyak sekali pertanyaan. Kayaknya hadir outnya cukup dengan konflik yang terjadi tadi malam saja, tidak ada pertanyaan yang keluar di situ. Mas Umam ingin merespon lebih dahulu. Tadi mencatat. Jenengan dulu. Ya, terima kasih sedulur-sedulur semuanya. Ada cukup banyak yang tadi komentar sangat menarik. Yep. Saya tidak bisa merespon satu persatu. Saya coba beberapa rangkum karena yang masih hot itu yang paling akhir. Tadi secara guidance, moral dan juga konteks epistemologis, saya pikir Pak Yai tadi sudah menyampaikan relevansi dan juga urgensi dari humanitarian Islam, Pak Yai ya. Tetapi bagaimana kemudian mengaplikasikan di dalam konteks diplomasi begini. Indonesia sendiri itu, kalau misal kita optimis, kita mengkategorikan Indonesia itu sebagai middle power country. Meskipun dalam konteks ekonomi, kemarin saya sempat bicara dengan beberapa ekonom senior, we are not part of middle power country. Kita bukan menjadi bagian itu, belum secara ekonomi. Tetapi di dalam konteks social politics, kemudian positioning kita sebagai the big brother in ASEAN, di Asia Tenggara, maka kita perlu mengeksersis itu. Nah, terkait dengan hal itu misalnya, kalau kemarin sukses kita, NU misalnya menjalankan R20 kalau misal kemudian tidak berjalan, karena dinamika politik ya di masing-masing negara atau pertimbangan di masing-masing negara, saya izin mengusulkan Mas, mungkin barangkali juga sudah dilakukan melalui interfaith dialogue, tetapi dibuat aja forum yang kemudian sifatnya baku, yaitu semacam global religion forum atau Global Religious Forum. Kalau dulu di era 2007-2008 itu ada yang namanya Bali Demokrasi Forum. Itu dulu Pak Hasan Wirayuda di bawah pemerintahan Pak SB sengaja untuk mempromosikan kualitas demokrasi, bagaimana kemudian konsolidasi demokrasi di Indonesia terjadi. Bagaimana demokrasi kemudian bisa bertransformasi menjadi good governance. Itu kita mempromosikan itu. Dan kita mendapatkan ruang apresiasi yang besar dari Western countries, dari kelompok dunia ketiga. Nah, kalau misal di dalam konteks ini, ada baiknya Nahdlatul Ulama melakukan itu. Kenapa? Karena itu penting. Mengingat, dan ini saya pikir bisa dijembatani Mas, Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, dan Islam atau dalam konteks religious diplomacy itu menjadi hal yang cukup signifikan pengaruhnya. Karena begini, ini hal contoh ya, sepele ya. Banyak sel-sel kekuatan politik di luar, baik itu yang sifatnya baku maupun tidak, itu bertalian dengan institusi keagamaan. Ini direkam, tapi juga mungkin nggak apa-apa kalau misal diinikan. Saya suatu saat sering di Australia itu diminta oleh teman-teman di kedutaan untuk melihat pergerakan demonstrasi-demonstrasi yang menyuarakan tentang Papua. Dan saya bisa sampaikan itu bukan sesuatu gerakan yang sifatnya genuine, enggak. Itu orchestrated. Itu engineered, politically engineered. Dan begitu kemudian kita telisik lebih mendalam, beberapa itu karena dilakukan hampir di banyak ini ya, downtown ya, di area-area publik di pusat kota, itu berafiliasi dengan lembaga keagamaan. Tidak perlu kita sebutkan lembaga keagamaannya, tetapi clear, itu kemudian mengatasnamakan isu-isu agama, sentimen keagamaan, maka kemudian itu diafiliasikan ke sana. Nah, kalau misal kemudian kita bisa melakukan tadi secara rutin Global Religious Forum,
bukan hanya di dalam konteks internal Islam ya, tetapi juga sejumlah stakeholders yang tadi menjawab concernnya Mas Afid. Teman-teman PCI itu, pengurus cabang istimewa, perlu dijadikan sebagai duta Nahdlatul Ulama untuk kemudian mengakses simbol-simbol kekuatan keagamaan di berbagai negara. Apapun itu, karena simbol-simbol itu sangat luar biasa, banyak sekali. Di Australia itu paling berapa sih? 25 juta orang. Tetapi bicara multikulturalismenya sangat kompleks. Di sana itu menjadi miniatur dunia. Syiah banyak, Ahmadiyah punya masjid sendiri. Sekte-sekte dalam tradisi Kristen ada cukup banyak juga. Nah, simbol-simbol itu perlu diakses karena itu bagian dari social capital yang kemudian bisa digarap bersama-sama. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dikonsolidasikan, saya pikir kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah ruang untuk amplifikasi ide-ide. Termasuk tadi saya memahami ya, tadi ada Pak James Khomeini. Ini Pak Khomeini tapi dari Sunni, itu kan sebuah transformasi yang sangat menarik itu. Tetapi bahwa konteks yang disampaikan Pak Yai tadi itu, misalnya terkait dengan Hamas, itu bukan konteks pemahaman Hamasnya, tetapi kita melihat diskursus publik internasional itu kan merujuknya pada Abraham Accord. Abraham Accord sendiri menawarkan two-state solution. Dan bagi kita melihat bagaimana Palestine, tentu two-state solution itu yang terbaik untuk Palestina untuk saat ini. Problemnya, masing-masing elemen itu menggunakan skema cara pandang zero-sum game. Kalau ini tidak kembali pada wilayah teritorial lama dulu kembali ke 1945, kita tidak setuju, 1948, kita tidak setuju. Berarti kan harus menarik balik. Belum lagi persyaratan-persyaratan yang diajukan harus mengembalikan warga penduduk Palestina yang sudah bermigrasi keluar untuk kembali ke dalam negeri. Itu kan sesuatu yang agak utopis. Nah, tetapi untuk aspek itu kita masuk di dalam narasi-narasi kemanusiaan lagi. Nah, dengan itu kita bisa masuk tanpa harus kemudian menggunakan ini dari segmen Islam, ini dari segmen Yahudi, dari segmen Kristiani, tetapi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan tadi itu. Nah, itu menjadi penting dan relevan. Nah, adapun yang lain ada beberapa hal. Ini perkat sosial. Tadi ada poin dari Pak Yai, perkat sosial. Itu harus betul-betul, sekali lagi saya merujuk pada Pak Yai, menjadi living values. Jangan hanya omon-omon saja. Dan NU harus menjadi role model untuk itu. Kita menjadi payung besar. Sekarang itu, kemarin sejak ada pidatonya Caimin itu, di grup isinya itu, HMI dan PMI itu bengkerengan aja sendiri itu. Padahal itu sedulur-sedulur kita semua, teman-teman kita semuanya. Kenapa kemudian kita terkotak-kotak? Di NU juga ada itu. Kalau yang bukan NU itu kurang Islam lah. Ini NU fundamentalis. Sisi-sisi itu yang kemudian harus kita moderasi. Jadi moderasi beragama itu betul-betul harus kita kontekstualisasikan dalam ranah keseharian sehingga menjadi living values. Kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir NU bukan menjadi satu corner saja, tetapi dia bisa menjadi payung buat semuanya. Konteks akidah tetap clear, tetapi di dalam konteks humanitarian tadi itu, dia bisa menjadi payung yang luar biasa. Kemudian terkait dengan konteks yang lain, saya pikir nanti Pak Yai bisa menambahkan, tetapi isu persatuan itu menjadi penting, isu keberagaman itu menjadi penting, karena kalau misal tadi poin kedua dari Pak Yai Suaidi, hati-hati, disrupsi teknologi udah terjadi di mana-mana. Dan kita kalau misal masih berkutat pada narasi ini, hati-hati, yang teman-teman di luar akselerasinya luar biasa. Betul. Satu contoh ya, kita tidak pernah melihat Cina itu seberapa kuat transformasinya. Kemarin ini berkat doanya Pak Yai, saya berkesempatan menjalankan visiting research fellow di Fudan University di Shanghai. Dan di saat yang sama itu terjadi eskalasi yang luar biasa, yaitu di Pakistan dan India.
Memang sudah eskalasi lama, konflik lama, tetapi yang kemarin itu menggunakan alat utama sistem persenjataan dengan jet sedemikian masif itu baru terjadi itu. Dan kita, waktu itu saya di sana, teman-teman China termasuk yang sangat berbangga diri. Kenapa? Bukan hanya semacam sebatas yang digunakan oleh Pakistan itu teknologinya China, tetapi yang digunakan Pakistan itu teknologi seri kedua, sementara China sekarang sudah memiliki seri ke-6. Dengan seri kedua, Pakistan bisa menghancurkan alat utama sistem persenjataan India secara efektif. Karena J-10, pesawat sistem J-10 itu, J-10, itu dia bisa mengunci dengan sistem radar itu dalam jarak 200 mil. Kira-kira 1,5 kilo, berapa? Jadi pesawatnya India lagi take off, itu sudah bisa dikunci dari radius 200 mil. Jadi kalau misalnya ada pesawat di Semarang baru take off, dari PBNU sini bisa dikunci dan dia tidak tahu kalau dia dikunci. Makanya kaget semuanya. Dan kemudian juga selesainya juga cepat juga. Kenapa? Ya mereka tidak siap. Dan ini harus dinetralisir. Karena apa? Karena konflik itu basisnya persepsi. Persepsi yang dibangun. Sama Iran dengan Israel itu basisnya persepsi. Karena Iran dianggap akan abolish Israel from the earth map gitu. Israel juga sama melihat Iran juga sama melihat Israel juga akan melakukan yang sama. Akhirnya begitu semuanya. Nah makanya persepsi ini harus diamankan dengan cara pandang yang pro humanitarian tadi itu, supaya kemudian tidak bergerak menjadi eskalasi yang kemana-mana. Saya pikir itu yang menjadi penegas. Kalau urusan politik, Mbak Maimunah rasa-rasanya nanti Pak Yai bisa lebih. Satu barangkali Mas yang dari Mas siap. Hafid, sekarang ini kan kita berharap pada PBB, tapi negara di PBB. Negara besar itu yang jadi hukum di dunia internasional. Begini teman-teman semuanya, ini menjadi sebuah catatan penting bahwa PBB fakta per hari ini adalah sebuah organisasi multilateral yang memang basis nomenklaturnya masih mewarisi tradisi feodal pasca Perang Dunia Kedua. Karena bagaimanapun juga tradisi multilateralisme itu menghendaki adanya equality, kesetaraan. Tetapi di PBB sendiri tidak ada kesetaraan. Maka adalah itu yang memiliki yang namanya hak veto. Nah ketika kemudian hak veto itu dimiliki, maka kemudian kelompok kekuatan politik, negara-negara, state actors yang tidak memiliki veto, maka dianggapnya sebagai wujuduhu keadamihi. Ada, tapi seperti nggak ada. Nah ini yang kemudian menjadi urgensi bagi semua pihak untuk melakukan reformasi multilateralisme di level PBB. Karena kalau misalnya itu tidak terjadi, apa yang sekarang terjadi di WTO, Amerika secara unilateral kemudian membypass aturan-aturan WTO, kemudian menggunakan instrumen kekuatan politiknya untuk memfait accompli negara-negara yang lain. Saya pikir ini menjadi tidak baik dan juga tidak relevan untuk ke depan. Nah, ya NU barangkali bisa menjadi bagian dari elemen yang ikut menyuarakan itu. Karena kalau state actor sendiri relatif agak riskan dan kemudian ditunjuk gitu. Kita baru daftar BRICS saja, Trump sudah berikan ancang-ancang, hati-hati yang ikut BRICS, tambah 10%. Nah ini realitas pasca Perang Dunia Kedua, yang fakta sosial politiknya masih sama, tetapi satu hal teman-teman semuanya, apa yang terjadi belakangan ini, ketika Trump memberikan ancaman terhadap dunia, ada banyak yang berubah. Kita tidak pernah melihat Uni Eropa memiliki keberanian untuk mengevaluasi sistem internalnya sebelum Trump melakukan hal seperti ini kepada mereka. Begitu mereka kemudian menjadi aliansi terdekat Amerika, ternyata juga dihantam dengan tarif, maka mereka berpikir sudah saatnya kita menjaga independensi diri dan kemudian tidak tergantung secara ekonomi, pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat. Meskipun itu belum dilakukan secara masif, tetapi yang disampaikan oleh
Presiden Prancis, yang dilakukan oleh Jerman, statement yang dilakukan oleh beberapa negara di Uni Eropa sudah sangat clear. Yang kedua, kita tidak pernah di Asia Timur melihat Jepang, Korea Selatan, China duduk bersama satu meja mendiskusikan masa depan ekonomi Asia Timur. Berkahnya Trump, ini Hadratus Syekh Trump, berkahnya Trump yang menciptakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya unilateral, maka kemudian elemen-elemen yang terserak itu mereka bergabung menjadi satu. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi. Kita berhadapan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian, uncertain, politically, economically, juga terkait dengan security. Kita nggak pernah kemarin membayangkan Thailand akan menggunakan F-16 itu untuk menghajar Kamboja. Maka Kamboja juga jengkel itu. Kok too excessive, terlalu penggunaannya itu terlalu mengada-ada, terlalu berlebihan. Nah, kalau misal kita bukan cuman F-16, kita pakai santet, istighosah kita perbanyak, wah udah kena semua itu. Jadi sekali lagi ini relevan Mas, ini relevan dan buku ini bisa menjadi referensi yang baik, dan saya berharap yang tadi sudah mendapatkan buku, baca sampai khatam dan kemudian berikan komen yang baik di media-media terdekat melalui book review, sehingga kemudian Romo Yai Ahmad Suaidi semakin muktabar ilmunya. Saya pikir demikian. Siap. Terima kasih Mas Umam, banyak sudah yang dikomentarin. Mas Suaidi sayangnya waktunya terbatas sekali, jadi tidak punya banyak waktu. Oke, jadi saya terima kasih kepada semuanya yang memberi respon, baik yang termasuk kritik. Saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama adalah humanitarian Islam itu bukan sekedar aksi moral, tapi struktural. Jadi kita ingin menjadikan spiritualitas sebagai driving force perubahan. Oleh karena itu tidak bisa sekali jadi begitu sekarang seminar besok selesai, itu tidak mungkin. Jadi ada konsolidasi yang terus menerus dan tidak selalu memakai simbol R20 dan tingkatnya global, tidak selalu. Jadi kita punya kelompok kerja di beberapa tempat, di Irak, di Afrika dan seterusnya. Kemudian yang kedua, humanitarian Islam adalah cara untuk mengangkat apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, yaitu Islam Nusantara, untuk ditawarkan ke internasional. Jadi bukan sebaliknya humanitarian Islam diblusukkan ke sini, bukan, justru untuk mengangkat. Jadi tidak heran kalau kata humanitarian Islam memang tidak banyak dikenal, tapi konseptualisasi itu adalah berangkat dari realitas Nusantara ini gitu. Jadi nanti akan terjadi timbal balik ya Nusantara. Misalnya The Economist itu koran ekonomi yang paling besar di dunia yang terbit di Washington tahun 2000 pada tanggal 16 Agustus 2023 ya. Pidato terakhir Jokowi itu 2024 ya. 2024. Dalam di hari yang sama itu The Economist memuat instruksi Gus Dur pada tahun 1998 ketika Bangser diminta untuk melindungi gereja-gereja itu. Jadi tahun 2023 itu kira-kira sudah berapa tahun? Sudah 2-3 tahun. Dari 98 ke 2024. Itu sudah 2006 tahun. 2006 tahun ya. Jadi seruan untuk melindungi minoritas dari serangan itu sudah dilakukan sejak itu. Ya. Nah, The Economist dengan mengutip Vicky Peradaban dan R20 bilang ingin mengekspor tradisi apa yang terjadi di Indonesia keluar gitu. Jadi kita menerima kritik bahwa belum tervisualisasi, tapi kenyataannya itu ada justru memperkenalkan apa yang menjadi tradisi kita keluar, itu yang sebaliknya gitu. Jadi di samping itu ya
saya kira itu bedanya misalnya humanitarian Islam, maaf ini mungkin saling kritik bisa juga ya. Bedanya dengan interreligious dialog yang dilakukan selama ini. Interreligious dialog cenderung menjadi instrumen dari neoliberalisme. Coba lihat aja itu dialog interreligious itu semua adalah dilakukan oleh para ilmuwan, bukan para pemimpin agama. Jadi waktu R20 itu ada sekte yang mengklaim memiliki 600.000 orang umat. 600 kalau NU kira-kira 150 ribuan ya, ini 600.000. Mereka melakukan refleksi dan melakukan rekomendasi dan berjanji pada dirinya melakukan. Bagaimana kalau seorang pemimpin dengan 600.000 umat mengikuti pemimpinnya ini, gitu. Termasuk tadi yang kita RSS tadi. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk itu. Nah, saya ingin menghormati perspektif semua orang. Anda bisa berangkat dari manapun untuk melihat sesuatu soal Palestina dan lain-lain. Saya mendukung penuh terhadap Iran yang menghajar Israel, juga perlawan Palestina, tapi basisnya tetap kemanusiaan. Jadi korban di antara dua pihak tetap harus kita melihatnya sebagai manusia. Apa penyebabnya? Itu tadi individualisme, materialisme dan sekularisme, itulah masalahnya. Oleh karena itu kita ingin mengangkat spiritualitas ini menjadi bagian dari driving force dari perubahan gitu. Jadi kita tidak ada masalah soal perbedaan pendapat ini. Saya bahkan berdiskusi langsung dengan pengambil keputusan yang tertinggi di Palestina, bukan presiden, di bawah presiden, tentang situasi yang sebenarnya. Jadi kalau soal referensi iya, sama saja. Semua orang bisa. Halo Mas, kita diskusinya. Ya, Anda boleh melihat dari sisi Anda. Jadi tapi menghormati dong dari sisi yang lain. Itulah yang kita diskusi. Baik. Sebentar lagi. Saya ingin menampakkan halaman saya terakhir kalau bisa. Inilah yang sedang kita cari ya. Jadi kita bukan hanya masuk ke dalam persaingan politik dan persaingan nggak bisa ya. Jadi dalam satu AKN kemarin itu kita mendengarkan uraian tentang martabat 7 dari seorang filosof dan sekaligus sufi, yaitu Mahmud Kilik dari mana? Turki. Dari Turki. Jadi dengan refleksi situasi sekarang ini, maka ilmu seperti martabat 7 itu diperlukan. Saya kira tahu semua ya martabat 7 itu apa. Yaitu satu dan martabat 7 itu sudah dikenal di Nusantara itu sejak 1100 abad 12, abad 11-12. Jadi pencarian kembali basis spiritual lokal maupun yang internasional itu sudah terjadi sejak itu. Maka kita ingin mengajukan kembali satu temuan-temuan tradisi yang kita miliki. Jadi mungkin kalau ini itu bagus sekali. Jadi di dalam perspektif itu ada syariah, tarekah, ini Pak ya ini, ma'rifah dan hakikah. Itu adalah proses yang kita cari dalam hal ini. Tapi di bawahnya itu ada syariatus syariah, ada syariatus tarekah, ada syariah ma'rifah dan ada ma'rifatul hakikah dan seterusnya. Ini jadi kepemimpinan nasional dan internasional sekarang ini tidak cukup hanya kepemimpinan yang bersifat material dan ilmu pengetahuan. Jadi kita misalnya tidak bisa menyetop bagaimana teknologi itu diciptakan. Kita tidak bisa, tapi yang bisa adalah melakukan intervensi moralitas di dalam penciptaan dan penggunaan. Misalnya kalau penciptaan teknologi untuk membuat manusia cloning misalnya. Itu di mana batas-batas moralitasnya. Begitu juga untuk menciptakan senjata nuklir atau drone dan seterusnya. Ini mesti kita diskusikan dalam
tingkat yang lebih tinggi dari sekedar penciptaan itu sendiri. Baik. Saya masih khawatir kalau kita akan terjebak pada pengagung-agungan teknologi, apalagi AI sekarang menjadi ini, karena saya mempelajari ilmunya ya, AI-nya bukan prakteknya. Saya mempraktekkan masih agak takut-takut, tetapi saya mencoba mempelajari cara kerja AI sampai pada kesimpulan yang dilakukan oleh Harari itu, bahwa AI itu akan menciptakan apa yang disebut dengan useless class, satu kelas sosial yang besar yang tidak berguna baik untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu agama spiritual harus memikirkan ini. Kita tidak bisa menyetop penciptaan teknologinya itu sendiri. Ya. Mungkin itu. Terima kasih kurang Terima lebihnya. kasih, Mohon maaf. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sebenarnya belum dijawab soal epistemologi, tapi Anda yang nanya sepertinya sudah bisa mendapat bukunya dan membaca langsung. Nanti hasil ulasannya bisa ditulis dan dikirimkan di. Baik, siap. Kiai, terima kasih. Gus Ahab atas kehadirannya dan komentarnya, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin tidak semuanya terjawab dan tidak semua jawaban juga memuaskan. Kita harus belajar menjadi manusia yang beradab untuk agree to disagree. Ini adalah pelajaran penting yang juga jarang kita dapatkan di Indonesia umumnya, karena kalau kita berdebat rasanya kita harus setuju terhadap yang lain. Kita boleh untuk tidak setuju, boleh. Di mana saja Anda tidak setuju dengan pendapat saya tidak apa-apa. Tapi cara menyampaikannya yang mesti kita atur dengan baik agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya, baik yang in atau yang out, baik yang online ataupun yang hadir secara langsung. Kita akan ketemu lagi di episode ke-8 selanjutnya. Temanya apa baru akan kita diskusikan nanti, apa yang terbaik, apa yang lagi hits, yang lagi in di pekan ini untuk dibawa ke tengah-tengah teman-teman sehingga forum Jumat ini selalu update pembicaraannya dan range-nya akan sangat luas sekali. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Mas Umam, Pak Suaidi, terima kasih, dan terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.